Shalom Bapak Ibu anggota PADEL yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui media online. Namun saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan pada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa meminta pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus menolong kita memahami kebenaran dan juga memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekali lagi untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, dan kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, terangilah pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami bukan hanya memahami, kami diberkati dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga semua anggota PADEL yang bersama-sama merenungkan pada saat ini. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan tema tahunan kita pada tahun ini, di mana kita membahas tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita akan sama-sama belajar kembali dari satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya memberikan tema renungan kita pada kesempatan ini adalah mengobarkan karunia rohani. Saya akan membacakan dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa semua orang yang telah diselamatkan adalah orang-orang yang harus melayani Tuhan. Kita selalu ingat bahwa ada 2 panggilan yang Tuhan berikan kepada semua orang di muka bumi ini. Yang pertama adalah panggilan untuk mengalami anugerah Tuhan atau panggilan pertobatan, di mana kalau kita meresponi panggilan tersebut, itu berarti kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan kita dan kita menerima hidup yang kekal. Namun bagian yang kedua adalah panggilan pelayanan. Ini adalah panggilan yang diberikan kepada semua orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, bahwa kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka dapat saya katakan bahwa melayani Tuhan adalah keharusan bagi semua orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita sang empunya ladang pelayanan. Dia bukan hanya memanggil kita untuk melayani Tuhan, tetapi Dia juga memperlengkapi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan memberikan karunia rohani kepada kita, sehingga kita yang melayani Tuhan ini bisa menjadi cakap dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, karunia rohani yang didapatkan oleh orang percaya tidak boleh tinggal diam, tetapi harus terus dikorbankan, sehingga pelayanan yang dipercayakan kepada kita mengalami kemajuan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita membaca tentang satu tokoh muda yang bernama Timotius. Dia adalah seorang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang kelima dari 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois
dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Maka Rasul Paulus sebagai orang tua rohani bagi Timotius memperingatkan Timotius untuk melayani Tuhan dengan karunia rohani yang ia miliki. Bahkan bukan hanya diingatkan untuk melayani, tetapi harus melayani dengan penuh semangat dan antusias. Di ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya? Karena latar belakang dari kata kuperingatkan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius ini menunjukkan bahwa Timotius memang harus terus bersemangat, harus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Mengapa? Karena dia telah memiliki dasar iman yang sangat baik. Kita ingat bagaimana Timotius, dia mempunyai keluarga yang rohani. Dia memiliki ibu dan nenek yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan telah mengajarkan firman Tuhan kepadanya sejak dari dia masih kecil. Dan dia bukan hanya memiliki orang tua rohani dalam keluarga, tetapi dia juga memiliki orang tua rohani di luar keluarga. Itulah Paulus sebagai bapak rohaninya. Maka karena dia memiliki dasar kerohanian yang baik, itu sebabnya Timotius harus terus berkobar dalam melayani Tuhan. Dan lebih dalam lagi kita akan melihat dalam uraian firman Tuhan pada kesempatan ini, ada 3 hal yang akan saya uraikan berkaitan dengan tema mengobarkan karunia rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama adalah arti mengobarkan karunia rohani. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kata mengobarkan berasal dari kata Yunani anasopureo, yaitu diperkuat, ditambahkan kembali. Situasi pada saat itu adalah orang percaya memang mengalami banyak tekanan, sehingga banyak orang percaya yang menjadi lemah, menjadi goyah dalam iman kepada Yesus Kristus, apalagi untuk melayani Tuhan. Paulus sendiri sedang berada di dalam penjara pada waktu dia menuliskan surat ini. Dari 2 Timotius 1 ayat 8 kita membaca hal itu. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kali ini dia merasa bahwa pemenjaraannya akan berujung kepada hukuman mati. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Di tengah situasi seperti ini, beberapa orang yang biasa mendampingi dan menolong Paulus dalam pelayanan juga justru berpaling dari Paulus. Kita bisa sebut Figelus dan Hermogenes yang meninggalkan Paulus karena alasan keamanan. Di dalam 1 atau 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kemudian juga kita membaca di dalam Alkitab ada yang disebut dengan nama Dimas. Bagaimana Dimas itu dia juga mengambil keputusan yang sama demi kenikmatan dunia. Dia meninggalkan juga Paulus dalam pelayanannya. Kita bisa melihat itu dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang tekanan membuat orang kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Ya, kita bisa membayangkan ya pada waktu itu orang percaya ada dalam tekanan. Paulus yang juga adalah mentor rohani Timotius, dia juga berada dalam penjara. Kemudian beberapa orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus juga meninggalkan Paulus. Tentu ini menggoncangkan keadaan hati daripada Timotius. Tetapi luar biasa Paulus sebagai orang tua rohani bagi Timotius, dia tidak menginginkan bahwa karunia rohani yang ada pada Timotius anak rohaninya ini dibiarkan menjadi berkarat karena tidak digunakan. Dan itu sebabnya Paulus
mendorong Timotius. Karena itulah Paulus katakan, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengobarkan sendiri artinya adalah jangan membiarkan redup atau mati. Timotius perlu terus-menerus mengobarkan karunia Allah dalam dirinya. Beragam situasi, terutama tekanan dan penderitaan, memang berpotensi melumpuhkan hasrat seseorang untuk menggunakan karunia-Nya. Roh kita harus tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, jangan memadamkan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa karunia adalah sebuah kepercayaan, bukan kepemilikan. Itu artinya jika kita tidak setia menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka hal itu akan diambil dari kita. Itu bagian yang pertama yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat bagian yang kedua, cara mengobarkan karunia Allah. Perhatikan di dalam ayat 6b dari 2 Timotius 1 tadi yang kita baca, dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oleh penumpangan tanganku atasmu, ini perkataan Paulus kepada Timotius, karena memang Paulus melakukan penumpangan tangan terhadap Timotius. Dan penumpangan tangan di sini menggambarkan adanya kekuatan persekutuan. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya kamu tidak sendiri kepada Timotius. Memang keberadaan Paulus pada waktu itu dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi nasihatnya, motivasi yang dia berikan, dorongan untuk Timotius agar Timotius maju, bahkan doa-doanya itu semuanya menyertai Timotius. Itu sebabnya Paulus katakan dengan begitu tegas bahwa oleh penumpangan tangan atasmu dikatakan. Inilah kekuatan suatu persekutuan. Dan bukan hanya Paulus yang menumpangkan tangan atau yang mendukung Timotius dalam melayani Tuhan. Tapi kita ingat di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan bahwa para sidang penatua pun menumpangkan tangan atas Timotius. Itu artinya mereka pun menyertai Timotius. Mereka tidak membiarkan Timotius berjuang sendirian di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi mereka seolah menyatakan dalam penumpangan tangan itu bahwa mereka akan menyertai Timotius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun hal yang paling penting sebenarnya adalah yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa di dalam diri Timotius sendiri telah tinggal Roh Kudus. Dialah Tuhan yang tidak terbatas kuasa dan kasih-Nya. Dialah Tuhan yang tidak terbatas keberadaannya. Ia selalu dan terus menyertai Timotius dan tidak akan pernah meninggalkannya. Paulus dan para penatua tidak akan selamanya bersama dengan Timotius. Akan ada saat di mana mereka pun akan meninggalkan Timotius. Tetapi Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal, dia tetap menyertai Timotius selamanya. Roh Allah yang hidup, yang menyelamatkan, yang memanggil dalam ayat yang ke-9, yang menetapkan di dalam ayat yang 11, yang akan terus menyertai Timotius. Timotius hanya perlu datang kepada Tuhan dalam doa dan firman, dan dengan pertolongan Roh Allah yang hidup di dalamnya, sehingga ia akan mendapatkan kekuatan dan dia akan terus berkobar dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang tidak boleh kita lupakan. Mungkin bisa jadi orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung kita dalam melayani Tuhan. Tapi ingat, kita punya kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagian yang ketiga. Ciri orang yang memiliki karunia yang berkobar. Di dalam ayat 7 dikatakan,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini artinya bahwa ciri pertama dari seorang yang melayani Tuhan adalah dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasannya untuk kita takut dalam melayani Tuhan. Mungkin ketika kita baru mau melayani Tuhan atau kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, ada banyak tantangan yang kita dapatkan. Lalu itu membuat kita menjadi takut. Aduh, nanti bagaimana ya dengan penerimaan orang terhadap saya? Bagaimana nanti jika terjadi penolakan dan seterusnya? Ada begitu banyak pemikiran yang seringkali membuat kita takut untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, memang ketakutan bisa menyerang siapa saja dengan alasan apapun. Akan tetapi hal penting yang harus diingat adalah bahwa orang percaya jangan sampai dikuasai ketakutan dan dikendalikan oleh ketakutan itu. Karena Kristus memberikan justru kekuatan. Kata kekuatan di dalam bagian firman Tuhan ini digunakan kata dunamos. Kita masih ingat ya di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8 juga di situ dijelaskan tentang adanya dunamos. Bapak Ibu, dunamos itu kuasa yang kita miliki itu mampu mengusir ketakutan. Ingat, ketakutan bisa saja ada dalam diri kita ketika kita melihat semua situasi dalam pelayanan. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang ada juga beberapa kita tahu menyaksikan mereka juga takut. Musa contohnya ketika dia mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Timotius sendiri waktu dia mau melayani ada ketakutan yang muncul. Sehingga akhirnya Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kita juga bisa membuat berbagai macam alasan untuk takut. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita telah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita telah diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena itu kita tidak boleh takut. Kita harus meyakini bahwa dalam diri kita ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani Tuhan. Hal inilah yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Orang percaya yang lemah terhadap situasi dan tekanan hidup, pertama-tama harus membangkitkan dirinya sendiri. Menyadari dalam dirinya sendiri bahwa saya memiliki kuasa dalam diri saya, dan kuasa saya yang Tuhan berikan dalam diri saya lebih besar dari semua kuasa kekuatan di dunia ini, termasuk kekuatan ketakutan. Yang berikutnya kita lihat bahwa ciri dari orang yang memiliki karunia yang berkobar dalam kehidupannya, cirinya yang kedua adalah dia hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih menjadi ciri pelayanan yang kita lakukan. Terkadang dalam melayani Tuhan ada saat-saat di mana kita merasa orang ini gak layak dilayani. Orang ini gak perlu mendengar tentang kasih Tuhan karena dia sudah terlalu jahat. Bapak Ibu tentu ingat ya dengan sikap daripada Yunus ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Pemikiran Yunus adalah bahwa orang Niniwe itu gak perlu diselamatkan, bahkan kalau perlu dihukum saja, karena mereka terlalu jahat dengan semua kejahatan yang mereka lakukan. Namun Tuhan justru menyatakan kehendaknya bahwa dia mengasihi bangsa ini. Dan yang luar biasa bahwa walaupun Yunus pergi melayani ya dengan pemikiran-pemikiran yang salah, tapi Tuhan memutarbalikkan semuanya itu. Dia menjadikan orang Niniwe menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih haruslah menjadi dasar pelayanan kita. Kenapa? Karena kita sendiri pun telah menerima kasih dari Tuhan. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang seharusnya dihukum, tapi oleh anugerah Tuhan kita dipilih. Kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita bisa diselamatkan. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita
menyatakan kasih-Nya sehingga membawa kita kepada keselamatan. Maka ciri pelayanan kita adalah kita harus melayani dengan kasih Tuhan. Kita harus memandang setiap orang yang kita layani, siapapun mereka, dimanapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, mereka adalah orang-orang yang juga dikasihi Tuhan. Tuhan ingin agar mereka mengenal Tuhan. Tuhan ingin agar mereka diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah ciri yang kedua dari orang yang memiliki karunia rohani yang berkobar. Mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang memiliki karunia rohani yang berkobar adalah hidup dalam ketertiban. Apa yang dimaksudkan hidup dalam ketertiban di sini? Artinya orang percaya mampu mendisiplinkan dirinya, menguasai dirinya sedemikian sehingga walaupun dalam situasi dan tekanan hidup yang berat, mereka tetap bisa setia melayani Tuhan, bahkan pelayanannya semakin hari semakin efektif, dan dia bisa menjadi saksinya di dalam kelemahannya. Tadi Bapak Ibu ingat ya, ada 3 nama yang saya sebutkan. Di dalam bagian yang pertama itulah Figelus, Hermogenes, dan juga Dimas. Bagaimana mereka akhirnya meninggalkan Paulus karena alasan-alasan yang mereka miliki. Dan ini menunjukkan akibat dari tidak hidup dalam ketertiban. Tapi hidup dalam ketertiban ini juga dikatakan mampu mendisiplinkan diri ya. Dalam melayani Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam disiplin. Disiplin dalam melayani Tuhan, disiplin dalam mempersiapkan pelayanan, disiplin dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga akhirnya pelayanan kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini mendorong kita semua yang telah diselamatkan untuk tidak berdiam diri. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan berbagai karunia rohani. Maka Tuhan juga merindukan kita untuk melayani Tuhan. Melayani bukan hanya ada di depan altar, menyampaikan firman, ataupun misalnya memimpin pujian, atau bermain musik dan seterusnya. Itu hanya bagian kecil dari pelayanan. Tapi melayani artinya memberi diri sepenuhnya. Bagaimana Tuhan dimuliakan, kasih Tuhan dapat dikenal oleh banyak orang. Melayani Tuhan itu artinya kita memberi diri kita sebagai hamba, supaya tujuan Tuhan tergenapi melalui kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua harus melayani Tuhan. Kerinduan untuk melayani, hasrat untuk melayani harus terus ada di dalam hati kita. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan supaya tujuan Tuhan tergenapi melalui kehidupan saya? Pelayanan apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Mari kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Memang tidak ada seorang pun di dalam kehidupan pelayanannya yang luput dari masalah ataupun persoalan hidup. Tetapi masalah persoalan hidup jangan sampai membuat kita terlena dan akhirnya undur dari pelayanan. Mari kita melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Jika ada yang mulai berkurang semangatnya dalam melayani Tuhan, mari kita berikan semangat lagi untuk diri kita. Bangun diri kita untuk berkobar dalam melayani Tuhan. Dan sebagai persekutuan, mari kita hendaknya saling memotivasi, hendaknya saling mendorong, menasehati, menguatkan, bahkan kita bisa saling mendoakan untuk kembali melayani Tuhan. Sehingga akhirnya kita juga dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Atau kita juga dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain sesama anggota persekutuan. Kita bisa mengatakan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat
bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana kami pribadi-pribadi yang telah diselamatkan, kami semua harus melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk memahami pelayanan dalam bidang apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau saat ini Tuhan, Engkau mendapati kami berada di dalam kelesuan, tidak ada semangat, sementara menjadi pudar dalam melayani Tuhan, atau mulai berpikir untuk mundur dari pelayanan, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolonglah kami, supaya kami bisa terus menyadari bahwa kami sudah diselamatkan, kami telah memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, kami telah banyak diperlengkapi, bahkan ada Roh Kudus dalam diri kami. Karena itu kami juga harus menggunakan semua hal yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong semua anggota PADEL, supaya doa kami semua anggota PADEL tanpa terkecuali mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota. Sehingga doa kami lewat PADEL ini, banyak orang boleh mendengar tentang Tuhan Yesus, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus, banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk PADEL ini pun kami terus doakan supaya Tuhan memberkati semua pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan berkati juga Ibu Devi sebagai pembina. Tuhan terus beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, hikmat senantiasa. Berdoa untuk semua pengurus yang ada di PADEL, khususnya Ibu Reli sebagai ketua. Kami berdoa supaya hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai semua pengurus yang ada. Sehingga semua program-program pelayanan yang Tuhan percayakan dilakukan oleh PADEL ini dapat dilakukan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui PADEL, Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga teringat untuk semua anggota PADEL yang ada. Tuhan, Engkau mengenal tiap-tiap pribadi yang ada saat ini. Kalau ada di antara anggota PADEL yang saat ini dalam keadaan sakit, kami minta dalam nama Yesus supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada anggota yang saat ini sedang punya masalah pergumulan, mari Tuhan berikan jalan keluar. Tolonglah supaya tiap-tiap kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa menolong kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Mari ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu Saudara yang bekerja. Tuhan juga berkati pekerjaannya, buat berhasil dan beruntung bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dari anggota PADEL yang masih studi. Tuhan beri kepintaran, kecerdasan, supaya mereka juga berhasil dalam studi. Tuhan berkati juga semua anggota PADEL yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memperlengkapi dengan semua karunia yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan PADEL sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Yayasan Del secara khusus, supaya Tuhan juga terus berkati, agar Yayasan Del juga terus ditolong Tuhan dalam segala program-program pekerjaan, pelayanan, usaha yang diberikan. Biarlah Tuhan yang akan tolong dan berkati. Kami secara khusus mendoakan untuk hamba-Mu, Bapak Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan Ibu Devi dan semua anak menantu cucu dimanapun berada. Tuhan, tolonglah mereka, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan terus mengalir atas hidup mereka. Tuhan yang akan tolong agar mereka terus diberkati dan menjadi berkat. Kami juga terus teringat untuk semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang berjuang di ladang. Tuhan juga berkati dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, melayani Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh, hamba-hamba Tuhan yang efektif dalam melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga tetap mendoakan negara dan bangsa kami, kiranya Engkau berkati negara ini. Dalam masa transisi ini kami terus berdoa,
Biar Tuhan terus yang menyertai, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan kasih-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bangsa ini Bapa. Berkati para pemimpin yang ada saat ini maupun yang akan berganti nanti. Doa kami supaya mereka semua terus diberkati Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan terus mengusahakan kemajuan demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua keberadaan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal sampai selamanya. Amin. Shalom.